Baik, teman-teman, di sini saya akan sharing tentang DX2 ya, yaitu Final Check Unit Common Rail. Di sini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan dari mulai persiapan sampai login, dan yang terakhir itu sampai logoutnya juga. Nah, di sini ada background, yaitu persiapan untuk mengupgrade mekanik untuk menghadapi Euro 4 di tahun 2021 sekarang. Kita bisa melihat di sini adalah DX itu adalah sebuah alat untuk membaca informasi kendaraan dari ECU. Nanti misal ada masalah, kita bisa terdeteksi dan muncul di monitor nih. Misalnya kita ada masalah di unitnya, nah kita disambung melalui DXT, nah kita akan muncul di softwarenya itu yang dinamakan DX Tool. Nah, tentunya banyak peralatan atau kontrol listrik dipasang pada kendaraan karena peraturan emisi gas buang itu untuk kemajuan teknologi. Sangat penting kita melakukan pengecekan melalui DX2 ini untuk menentukan bagian mana saja sih yang rusak. Contohnya di sini ada common rail nih, ada supply pump. Nah, yang pertama itu misalnya jika ada kerusakan atau indikator lampu peringatan akan menyala nih, dan secara bersamaan di TC juga akan muncul. Jika ECU dia mendeteksi akan munculnya kendaraan tersebut, lalu DX2 ini akan menampilkan masalah-masalah yang terjadi dengan dibacanya dengan DTC atau dari ECU tersebut. Nah, ini sih ECU yang membaca permasalahannya itu disampaikan ke DXT dan ditampilkan di DX Tool. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapannya itu? Yang pertama kita persiapkan yaitu DX Tool. Nah, DX Tool itu berupa software yang ada di laptop. Yang kedua itu DXT. Nah, ini adalah Hino Interface, yaitu untuk penyambung. Nah, yang ketiga itu di sini ada sebuah kabel dari kendaraan kita masuk, dicolok ya di bagian dekat pedal kopling. Nah, di situ ada rumahnya. Nah, kita colokkan yang ini nih, rumahnya nih, kita sambungkan ke DXT yang ini. Nah, kalau ini buat penyambung DXT ke DX Tool. Nah, DXT ini adalah yang tadi saya sudah terangkan, yaitu alat untuk sebagai perantara antara komputer dengan unitnya, itu namanya DXT. Nah, di sini bagaimana sih cara kita mempersiapkannya itu? Yang pertama jelas kita itu harus safety terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita harus periksa sekitar area seluruh bagian kendaraan dengan aman. Nah, tentunya kita harus bisa menetralkan transmisi, lalu kita tarik rem tangan, dan jangan lupa rodanya juga harus diganjel. Nah, pastikan tidak ada bahan bakar di dekat sistem pembuangan nih. Nah, jangan sampai ada elemen-elemen yang mudah terbakar. Cara loginnya itu yaitu kita bisa pertama kita login sesuai ID dan password di dealer masing-masing ya, ID dan password di dealer masing-masing. Di sini ada catatan. Nah, misalnya itu selalu lakukan login pertama di mana komputer terhubung ke internet. Artinya itu setiap 1 bulan sekali ya, si DX ini harus terhubung nih ke internet. Karena apa dia harus terhubung? Karena harus ada update file yang dilakukan per bulannya itu. Nah, selanjutnya kita akan ada tampilan konfirmasi.
semua loading mudah terselesaikan, lalu kita tinggal next aja nih. Nah, yang keempatnya ini di sini ada peringatan, kita harus safety. Yang pertama ada tali rem tangan yang untuk memastikan faktor safety tersebut terpenuhi. Jika belum safety semuanya, ini DX tidak akan berlangsung. Nah, lalu di sini adalah tampilan menu login, yaitu setelah selesai tampilannya ini, nanti seterusnya akan muncul nih pada dalam main screen, maka kita akan melihat data diagnosis. Diagnosis itu kita biar mendeteksi suatu permasalahan. Nah, kita bisa pilih yang keduanya itu untuk unit, kita pilih unit 500. Nah, setelah kita milih unit, nanti kita juga akan keluar tuh, di situ ada engine ya, maksudnya transmisi. Nah, kita akan mendeteksi atau mendiagnosis mana nih. Nah, jika kita ingin mendiagnosis engine, ya udah kita pilih klik engine, lalu reel oke, klik di situ. Nah, setelah muncul tampilan informasi contohnya nih yang ada centang checklist biru ini, nah ini artinya dia udah ready, udah tersambung. Nah, jika di sini ada tanda X nih misalnya, artinya berarti ada salah satu kabel yang terkelupas atau yang belum terhubung. Jika kunci kontak di posisi on, jika kunci kontak sudah posisi on, ini semuanya checklist semuanya, itu artinya sudah terhubung dan bisa dilakukan langkah selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada gambar, nih ada gambar petir atau gambar listrik ya. Nah, ini artinya itu tidak ada masalah nih kalau ada gambar listrik. Nah, kita jika ingin mendiagnosis lebih dalamnya lagi, kita bisa mengklik tombol ini. Nah, ini untuk menggali lagi kerusakan kita dengan mengklik tanda panah ini nih. Nah, untuk selanjutnya itu setelah ada tampilan ini, kita ada sistem banyak nih, ada pilihan-pilihan sesuai dengan yang mau dianalisis. Ada sistem informasi, ada inspection, ada data monitor, dan sistem protection. Nah, di sini itu terdapat barbar yaitu sistem informasi. Nah, ini buat data unit. Nah, yang kedua itu inspection menu. Nah, ini untuk melakukan permasalahan, kita dapat menganalisisnya. Yang ketiga itu kita menu data monitor. Nah, monitor ini untuk melakukan kinerja atau sensor-sensor yang ada dalam unit. Nah, yang terakhir yaitu sistem protection data, yaitu adalah data yang diambil dari historinya nih, kita bisa melihat di sini. Nah, misalnya ini ada EGR, ada target sama aktualnya itu harus sama. Nah, seperti ini nih, targetnya seperti ini dan aktualnya itu harus sama. Artinya kalau target sama aktual itu harus sama, keluar angkanya, itu artinya tidak ada kebocoran. Tapi jika aktual sama targetnya tidak sama, itu dapat terjadi kebocoran, artinya ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, ini bahasa Indonesianya nih. Setelah start pemeriksaan ditekan, putaran mesin jadi meningkat kira-kira 1500 rpm. Nah, jika kita sudah mengklik tombol pemeriksaan itu, otomatis nanti akan ngegas sendiri dan rpm-nya itu akan ke 1500 rpm. Nah, untuk note-nya itu ada, penting diketahui bahwa saat melakukan pengujian ini suhu engine harus memenuhi persyaratan minimal 60 derajat Celcius. Nah, di bawah 60 derajat Celcius saya belum tahu tuh. Nah, yang pasti dia engine-nya itu minimal harus di 60 derajat Celcius. Nah, di sini ada contohnya nih. Seperti kita bisa lihat ada aktual commander itu pressure-nya itu 145
dan targetnya komandannya itu 145, artinya ini sudah selaras nih, sudah aktual, artinya sudah sama. Nah, berarti tidak terdapat kebocoran. Nah, ini kan data nih sesudah aktual, udah sama. Kita bisa mengesepnya langsung dengan tombol ini nih, nge-save, lalu kita disimpannya di file ini. Nah, lalu tampilan selanjutnya akan menjadi seperti ini. Ini contoh cara mengesep atau cara nantinya itu setelah kita analisis, kita harusnya ada data dong, ada laporan buat bukti ke customer mobil kita. Nah, kurang lebih seperti itu.